Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel EJ Course. Di video kali ini, kita akan bahas kembali materi TIU untuk persiapan SKD CPNS. Dan di sini saya akan bahas bab khusus persamaan kuadrat. Nah, materi persamaan kuadrat ini dipelajari di SMP dan juga diperdalam kembali di SMA. Nah, kira-kira bagaimana sih materi tentang persamaan kuadrat ini? Mungkin teman-teman kurang lebih ingat ya, bentuk umum dari suatu persamaan kuadrat yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, biasanya soalnya itu adalah mencari akar-akar dari persamaan ini. Atau juga mencari nilai x yang bisa memenuhi persamaan ini. Nah, bagaimana cara mencari akar persamaan kuadrat tersebut? Nah, itu yang pertama bisa dengan cara difaktorkan. Nah, contohnya misalkan di sini adalah x kuadrat ditambah 2x min 15. Nah, bagaimana cara mencari akar dari persamaan kuadrat soal ini? Teman-teman ingat saja dulu untuk menuliskan seperti ini. 1 per A dikali AX tambah P dikali AX tambah Q. Nah, nilai A yang dimaksud adalah koefisien dari X kuadratnya. Kalau kita lihat di sini nilai A-nya adalah 1 ya. Di sini nilai B-nya adalah 2 dan konstantanya adalah min 15. Oke, teman-teman tinggal sesuaikan saja ke dalam bentuk umumnya untuk mencari mana A, B, dan C. Nah, berikutnya kalau nilai P dan Q itu apa? Nilai P dan Q jika dikalikan itu hasilnya adalah A dikali C. Oke, kalau misalkan kita jumlahkan P dan Q-nya itu hasilnya adalah nilai B. Berarti di sini berapakah angka yang dikalikan adalah A kali C? Berarti 1 dikali min 15. Itu min 15 ya. Dan ketika dijumlahkan angka tersebut, hasilnya adalah B. Di soal ini adalah 2. Teman-teman tinggal buat saja pemfaktoran dari 15-nya. Jadi perhatikan saja angka yang berada di yang ini, yang di hasil kalinya. Lalu teman-teman faktorkan. 15 itu kan faktornya 1 dikali 15. Ataupun satu lagi adalah 3 dikali dengan 5. Berarti di sini yang paling mungkin adalah kita gunakan yang ini 3 kali 5. Kenapa? Yang selisihnya adalah 2. Oke. Berarti di sini adalah 5 kali 3. Lalu ini 5 kali 3. Masalahnya adalah tinggal di mana kita letakkan tanda negatif dan tanda positifnya. Kenapa harus seperti itu? Karena di sini hasil kalinya adalah negatif. Nah, berarti kalau misalkan hasil kalinya negatif, salah satunya juga harus ada yang negatif. Begitu kan? Nah, kalau misalkan kita buat di sini adalah yang negatif itu adalah nilai 5, berarti kalau misalkan dimasukkan ke sini min 5 tambah 3 itu hasilnya harusnya min 2. Nah, di sini hasilnya adalah positif 2. Kalau ditotalkan adalah positif 2. Berarti angka yang besar itu bernilai positif. Dan angka yang kecil di sini adalah 3 itu yang bernilai negatif. Sehingga nilai P-nya adalah 5 dan Q-nya adalah min 3. Lalu tinggal dimasukkan ke dalam persamaan ini saja. Nah gitu ya, jadi 1 per A, kebetulan karena A-nya adalah 1, jadi 1 per 1 tetap 1. Lalu dikalikan dengan AX, A-nya 1 berarti X, ditambah P-nya itu 5. Lalu di sini X, ditambah Q-nya adalah min 3, berarti X min 3. Nah berarti dari sini adalah X-nya bernilai negatif 5 atau nilai X bernilai positif 3. Nah kira-kira seperti itu untuk mencari akar persamaan kuadrat. Apabila teman-teman agak susah menggunakan cara ini ya, yang ini, teman-teman juga bisa gunakan rumus ABC. Nah untuk rumus ABC, untuk mencari X1 dan X2-nya, itu dengan rumus ini yaitu min B plus minus akar D per 2A. Nah, D di sini adalah determinan ya teman-teman. D itu nilainya adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, dari rumus ABC di atas, maka akan diperoleh hubungan bahwa X1 ditambah X2 hasilnya adalah min B per A, dan X1 dikali X2 sama dengan C per A, dan selisih akarnya adalah min A akar D per A. Akan tetapi kalau untuk soal-soal SKD CPNS, saya rasa kita masih bisa gunakan cara yang pertama, tidak usah menggunakan rumus ABC. Ya, mari kita lihat saja contoh-contoh soalnya.
Tapi sebelum itu teman-teman bisa lihat dulu sekilas ini adalah hubungan akar persamaan kuadrat. Tapi ini sebenarnya lebih berguna atau lebih sering dikeluarkan ketika di soal-soal seperti SNBT atau SBMPTN. Nah gitu, tapi ya untuk pengetahuan saja teman-teman bisa lihat beberapa rumus cepat ini, kira-kira seperti itu. Nah kita lihat contoh yang pertama, tentukan nilai X dari persamaan berikut. Nah, kita cari persamaan nilai X yang bisa memenuhi persamaan ini. Teman-teman, sebenarnya soal ini tanpa kita hitung, ya, tanpa kita masukkan ke dalam persamaan tadi, ke dalam rumus tadi, kita langsung dapat jawabannya itu C. Nah, kenapa seperti itu? Lihat teman-teman, berapakah nilai X ketika dikuadratkan dan dikurangi 5.625 hasilnya adalah 0. Nah, berarti kan ini X kuadratnya adalah 5625. Nah, angka berapa yang dikalikan dan angka tersebut harus sama, itu belakangnya adalah 5. Ya pasti adalah yang sesuatu yang bernilai satuannya bernilai 5. Nah ya udah berarti sini 75 dan 75. Kecuali apabila di soal ini ada jawabannya 35, 45, 85, 95, ya ada kemungkinan teman-teman harus hitung. Gitu ya. Tapi sebenarnya yang dekat dengan 56, ya kan? Itu adalah angka 49 yang kuadratnya maksud saya ya. Ya kan? Karena kan 6 kuadrat itu 36, 7 kuadrat itu 49, 8 kuadrat itu 64. Yang dekat ke angka 56 itu adalah angka 49, nggak boleh lebih. Maksud saya 64 nggak bisa kita gunakan. Gitu. Berarti jawabannya sudah pasti yang yang C. Betul ya? Ya teman-teman bisa buktikan sendirilah. Ini nilainya adalah positif 75 ataupun negatif 75. Oke? Di soal yang kedua, tentukan nilai X dari persamaan berikut. Nah, X kuadrat ditambah 10X tambah 25 sama dengan 49. Kalau kita mencari akar persamaannya, usahakan teman-teman nilai di sini itu harus 0. Berarti kita pindahkan 49-nya ke sebelah kiri. Kita saya tuliskan ya. X kuadrat ditambah 10X ditambah 25, 49-nya kita pindahkan ke kiri jadi min 49 sama dengan 0. Oke? Ini kita bisa hitung ya. Konstantanya berarti X kuadrat tambah 10X 25 dikurangi 49 itu min 24 ya. Oke. Nah sama seperti yang tadi teman-teman. Teman-teman cari dulu nilai P dan Q-nya. Yang ketika kita kalikan, itu hasilnya adalah A kali C, berarti sini min 24 ya. Karena ini kan nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya adalah 10, dan nilai C-nya adalah min 24. Dan ketika kita totalkan, nilainya hasilnya adalah B, yaitu 10. Oke, angka berapa yang dikalikan? Itu min 24 dan ketika ditotalkan itu 10. Berarti kita cari dulu nih faktorisasi dari 24. Yang pertama sudah pasti 1 kali 24. Oke, agak naik lagi ke atas nih. Setelah 1 berarti 2 ya. 2 kali berapa supaya 24? 12. 3 bisa nggak kira-kira? Bisa. 3 dengan 8 ya kan. 3 kali 8 juga 24. Lalu ada berapa lagi? Ada 4. 4 dikali berapa supaya 24? 4 kali 6. Nah teman-teman bisa tinggal ini nih kita lihat nih. Yang mana yang mungkin? Ketika dikalikan min 24, tetapi ketika dijumlahkan hasilnya adalah 10. Nah 4 tambah 6, 10 benar ya kan? Tapi salah satunya harus ada yang negatif nih teman-teman. Kenapa? Karena hasil kalinya min. Kalau hasil kalinya negatif ada itu, berarti salah satu angka itu harus bernilai negatif. Ibaratnya di sini kita buat adalah min 4 tambah 6. Ini hasilnya 2 teman-teman. Ataupun misalkan min 6 tambah 4. Ini hasilnya adalah min 2. Berarti nggak mungkin 4 dan 6. Berikutnya kita tinggal lihat ini ya selisihnya. Bisa jadi gini, ketika dijumlahkan 10 atau ketika dikurangkan hasilnya juga 10. Nah itu berarti kemungkinan yang kedua adalah angka 2 dan 12. Ini yang paling mungkin ya. Sekarang tinggal mana yang bernilai negatif, mana yang memiliki tanda negatif. Tadi sudah saya katakan, apabila dijumlahkan hasilnya adalah positif, berarti angka yang kecil itu sudah pasti bernilai negatif. Berarti sini angka yang kecil kan angka 2 ya.
12 sama 2 kalau kita bandingkan kan 2 yang lebih kecil. Nah, berarti di sini negatif 2. Oke? Lalu tinggal dimasukkan, jangan lupa nih tadi rumusnya adalah 1/A dikali AX ditambah P dikali AX ditambah Q. Karena nilai A-nya 1, langsung saja berarti ini X tambah P-nya adalah 12, lalu X ditambah Q-nya itu min 2. Nah, berarti teman-teman dari sini, teman-teman bisa dapatkan nilai X-nya adalah negatif 12, ataupun nilai X-nya sama dengan 2. Atau ya, saya buat tandanya seperti itu untuk atau. Nah, yang sesuai dengan soal itu adalah yang A2. Apakah salah satu juga bisa? Yang memenuhi persamaan ini ada 2 angka, yaitu min 12 dan 2. Salah satunya juga sudah benar. Yaudah, jawabannya adalah yang A. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan soal yang berikutnya. Nah, jika salah satu akar persamaan AX kuadrat ditambah 5X dikurang 12 sama dengan 0 adalah 2, maka nilai A-nya berapa dan bagaimana cara mencari akar yang lain. Berarti di sini nilai X1-nya adalah 2. Nah, teman-teman tinggal masukkan saja nilai X tersebut ya ke dalam persamaan tersebut, yaitu yang AX kuadrat ditambah 5X dikurang 12 sama dengan 0. Mari masukkan X-nya 2, berarti 2 kuadrat itu 4. Berarti di sini 4A ditambah 5 kali X, X-nya 2 ya, berarti 5 kali 2, 10 dikurangi 12 sama dengan 0. Berarti 4A, 10 dikurang 12 itu adalah min 2 sama dengan 0. Kita pindahkan min 2-nya, berarti jadi positif 2. Sehingga nilai A-nya adalah 2/4 atau 1/2. Berarti jawabannya mungkin antara A ataupun yang E. Itu yang mungkin. Nah, bagaimana mencari salah satu akarnya? Akar yang lain maksudnya gitu kan. Masukkan saja. Nilai A-nya tadi kan setengah. Masukkan ke dalam persamaan tersebut. Berarti setengah X kuadrat ditambah 5X min 12 sama dengan 0. Teman-teman kalau nggak suka bentuk pecahan ini, teman-teman bisa kalikan 2 supaya hilang dia kan. Jadinya X kuadrat ditambah 5X kali 2 berarti 10X, min 12 kali 2 berarti min 24 sama dengan 0. Nah, di sini kita tinggal lihat berapa kalau dikalikan itu adalah min 24 dan kalau ditotalkan hasilnya adalah 10. Kayak ini seperti soal yang tadi ya teman-teman. Karena kita sudah tahu salah satu akar persamaannya adalah 2, ya kan? Berarti di sini sudah pasti ya 12, karena yang di 24 bagi 2 sudah pasti 12. Nah, ini juga adalah 12 dan 2, tinggal ya mana dia yang negatif. Karena hasil penjumlahannya adalah positif dan hasil perkalian adalah negatif, berarti salah satu akarnya di sini harus negatif, jadi itu pasti yang negatif 2. Karena yang paling kecil adalah 2 ya dibandingkan 12. Berarti dari sini adalah X tambah 12 atau X dikali X min 2. Berarti sini sama dengan X-nya min 12 atau nilai X-nya adalah positif 2. Sehingga ya salah satu akar persamaan yang lain adalah negatif 12. Berarti jawabannya adalah yang E. Kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Tentukan nilai X dari persamaan berikut. Jika Y sama dengan 5, maka oke ini hubungan antara X dengan Y. Kita cari dulu X-nya teman-teman ya. Berarti kalau X kuadrat ditambah 14X ditambah 49 sama dengan 0. Berarti di sini kita cari berapa kali berapa. Ini teman-teman kita tinggal lihat nih. Yang hasil kalinya 49 kan hanya 1 dengan 49 ataupun 7 dengan 7. Nah ini sudah pasti ya kan, X plus 7, X plus 7. Karena kalau total kan benar 14 ya, 7 tambah 7. Berarti dari sini nilai X sama dengan negatif 7. Ketika nilai X-nya negatif 7 dan Y-nya sama dengan 5, berarti ini Y-nya lebih besar dibandingkan X atau X-nya lebih besar dibandingkan Y. Lebih kecil dibandingkan Y. Berarti jawaban yang tepat adalah yang dodol. Oke, kita lanjutkan contoh soal yang berikutnya. Ini berbentuk soal cerita ya. Suatu area berbentuk persegi panjang. Oke, misalnya ada suatu area. Katanya bentuknya adalah persegi panjang. Di tengahnya
terdapat kolam renang lagi tapi berbentuk persegi panjang lagi, di mana luas dari kolam tersebut katanya 180 meter kuadrat. Selisih panjang dan lebar kolam adalah 3 meter. Lalu di sekeliling kolam renang dibuat jalan selebar 2 meter. Oke, berarti ini dia ya di sekeliling kolam renangnya, berarti masih dalam area tersebut, di mana katanya dibuat jalan selebar 2 meter. Berarti dari sini ke sini itu 2 meter ya. Dari sini ke sini juga tambah 2 meter. Semuanya karena sekeliling katanya teman-teman. Terus, maka luas jalan tersebut adalah, oke, kita harus tahu dulu berapa luas areanya, seperti itu kan? Untuk mencari luas jalan, di mana nanti luas jalan itu sama dengan luas area dikurangi dengan luas kolam renangnya. Masalahnya adalah kita tidak tahu luas areanya berapa. Oke, berarti teman-teman kita cari dulu panjang dan lebar dari si kolam renangnya. Nah, rumus dari luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Berarti ini panjang kali lebar sama dengan 180. Dan kalau teman-teman lihat di sini bahwa selisih panjang dan lebar katanya 3 meter. Berarti panjang dikurangi lebarnya itu nanti sama dengan 3. Atau kalau dari sini panjang itu sama dengan 3 ditambah L. Nah, dari sini kita bisa substitusikan ke dalam persamaan yang di atas. Ya kan, panjang kali lebar sama dengan 180, kita substitusi P-nya. P-nya menjadi 3 tambah L. Berarti 3 ditambah lebar dikali lebar ini sama dengan 180. 3 kali lebar adalah 3L. L kali L adalah L kuadrat. Nah, ini kan jadi persamaan kuadrat ya teman-teman. Pindahkan 180-nya ke kiri jadi min 180 sama dengan 0. Berarti di sini persamaannya adalah L kuadrat ditambah 3L dikurangi 180 sama dengan 0. Berarti teman-teman kita tinggal cari nih nilai P dan Q. Ketika dikalikan, nilainya adalah negatif 180. Ketika ditotalkan, hasilnya adalah B, yaitu 3, ya kan? Sekarang teman-teman tinggal cari aja faktorisasi dari 180. Satu per satu, ya kan? Tapi karena kita lihat nih, ketika dijumlahkan itu hasilnya 3, berarti ini angkanya dekat. Jadi teman-teman maksud saya tidak usah cari 2, 90. 2 sama 90 itu kalau total 92, kalau dikurangi 88, jauh banget ya kan. Kita cari yang nanti 3. Kalau misalkan antara bisa dimulai dari 10 dan 18, ini ketika ditotalkan 28 atau selisihnya 8. Berarti bukan itu ya, karena kita cari yang ditotalkan itu 3 atau selisihnya 3. Nah, ini kita naikkan lagi dari 10, naik ke atas lagi 12 ya, karena ini nggak bisa dibagi 11 nih, berarti 12. 180 bagi 12 itu 15. Nah, teman-teman bisa lihat di sini 12 dan 15 itu memiliki selisih 3. Berarti angkanya kemungkinan adalah 15 dengan 12. Nah, siapa yang bernilai negatif, siapa yang bernilai positif? Yang positif sudah pasti 15, yang negatif adalah 12-nya. Karena hasil jumlahannya itu adalah positif 3. Berarti yang angka paling besar itu positif berarti. Oke, kira-kira seperti itulah ya. Maka dari sini, sebentar. Oke, kita tinggal masukkan L plus 15 ataupun L min 12. Berarti di sini nilai L-nya sama dengan negatif 15 atau nilai L-nya sama dengan positif 12. Nilai yang negatif 15 itu tidak memenuhi syarat. Kenapa? Nggak mungkin ada panjang, ada lebar dari kolam itu negatif 15 ya kan? Berarti lebarnya adalah 12. Nah, teman-teman berarti lebarnya adalah 12 dan panjangnya adalah, panjang itu tadi adalah ini ya, persamaan ini 3 tambah lebar, berarti 3 ditambah 12, berarti panjang si kolam adalah 15. Nah, sehingga panjang dari area tersebut ya kan, karena si kolam panjangnya 15 meter, di kiri tambahin 2 meter untuk jalan dan di kanan juga sebanyak 2 meter, berarti panjang areanya adalah 15 ditambah 2 ditambah 2 jadi 19. Untuk lebar area berarti sama dengan 12 ya, ditambah ini tambahin 2 meter ke atas, 2 meter ke bawah, berarti tambahin 4 aja langsung ya. Ini 16. Sehingga lebar dari si area tersebut adalah panjang kali lebar karena areanya tetap persegi panjang. 19 kali 16.
Itu nanti kalau teman-teman hitung, hasilnya adalah 304. Sehingga luas jalan sesuai dengan yang di atas tadi, itu luas area dikurangi luas kolam. Berarti 304 luas areanya dikurangi luas kolam tadi 180. Berarti hasilnya adalah 124. Jawabannya yang E. Nah, teman-teman, kira-kira seperti itu contoh-contoh soal persamaan kuadrat ya. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton.